munculnya tiga sosok yang mirip dengan anggota Warkop DKI saat ini tengah menjadi sorotan. Sebelumnya, mereka dituding melanggar etika, melanggar HKI. Lalu sebenarnya bagaimana untuk menyikapi masalah ini? Saya mencoba untuk menempatkan diri saya menjadi netizen yang baik, yang bijak, dan tidak serampangan dalam menilai sebuah permasalahan. Saya mengikuti kasus ini, beberapa video saya tonton, kemudian pada akhirnya saya menemukan sebuah video. Di situ saya lihat sampai tuntas, sampai jelas dan gamblang pernyataan tiga orang yang sempat viral dan katanya mirip Warkop DKI ini, legend komedian Indonesia. Di situ saya melihat dia diwawancarai oleh Nikita Mirzani. Kalau dulurku semuanya pengen lihat, bisa dilihat di channel Langit Entertainment. Saya melihat tidak ada sesuatu yang buruk dari tiga orang yang mirip Dono Kasino Indro ini. Ketika Nikita Mirzani bertanya dengan beberapa pertanyaan, dijawab dengan apa adanya. Dan dia mengaku kalau seandainya apa yang telah dia perbuat, maksudnya mereka bertiga ini, jika ada oknum-oknum yang merasa dirugikan, dia minta maaf begitu. Saya melihat kepolosan, ketulusan, dan hormat kepada orang yang lebih tua, itu ada pada diri mereka bertiga. Kasus ini semakin runyam. Saya menilai itu semuanya karena netizen. Ya, tahu sendiri kan netizen Indonesia itu terkenal yang paling sadis begitu. Mereka bertiga viral itu karena netizen. Mereka sempat dipuji-puji karena dianggap mirip Dono Kasino Indro. Itu juga karena netizen. Dan saat ini, saat kasus mereka ramai memuncak dan dianggap tidak punya etika tata krama, itu juga karena netizen. Ya, tapi semuanya pasti ada plus minusnya begitu. Karena ocehan netizen, kita jadi tahu, kita bisa mengendalikan diri kita bisa gasrem lah istilahnya. Kita jadi tahu apa yang pantas kita lakukan, apa yang tidak pantas kita lakukan begitu. Ya, tidak salah juga sih netizen, karena kan mereka hanya melihat kemudian mereka mengomentari. Tapi seringkali netizen itu melihat hanya secara parsial, hanya secara sepotong, kemudian dicuplik, kemudian dianggap itulah sebuah kebenaran. Nah, sifat ataupun kebiasaan seperti inilah yang harus kita hindari. Tujuannya ya jelas, demi memperoleh sebuah informasi yang akurat gitu loh. Setidaknya ya, walaupun belum pasti, tapi 90% lah ya akurasinya. Saya yakin banyak netizen-netizen yang hanya mengomentari, hanya mencuplik istilahnya ya. Dari sebagian berita atau bahkan dari cover beritanya saja. Kemudian dari situ mereka mengambil sebuah kesimpulan. Inilah yang menjadi semakin runyam. Mbok Yao ketika melihat sebuah kasus, sebuah permasalahan, itu jangan hanya dibaca link beritanya saja, jangan hanya dibaca judulnya saja, tapi secara keseluruhan, monggo diklik dan dipelajari apa isinya. Dan di situ kita bisa menyaksikan, kita bisa menilai secara komprehensif, secara keseluruhan, bukan sepotong-sepotong, bukan secara parsial. Ya, itu juga salah satu cara agar bagaimana kita menjadi sosok yang setidaknya bijak lah ya, menjadi netizen. Ya, saya melihat tiga sosok yang viral yang dikatakan mirip dengan Warkop DKI ini, saya melihat mereka anak-anak yang polos. Saya melihat mereka adalah orang-orang yang polos, orang-orang yang lugu dan memiliki etika. Kalau dikatakan tidak memiliki etika hanya karena mereka tidak pamit, tidak sowan, atau tidak ziarah ke makam, itu jangan diartikan langsung mereka tidak memiliki etika. Tetapi bisa jadi mereka itu sudah punya niatan, tapi tidak tahu bagaimana caranya sampai ke sana. Begitu. Ya, karena koneksi di sini sangat penting sekali kan. Kalau misalnya saya pengen memiliki niatan untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan kepada orang yang menjadi public figure, itu kan susah gitu. Karena
dimensi kita berbeda. Saya siapa, dia siapa. Untuk menuju ke sana ini loh, kita butuh koneksi, kita butuh link untuk menyampaikan maksud kita, ini kan susah gitu. Nah, itu juga saya menilai terjadi kepada 3 pemuda yang menamai dirinya sebagai warkopi begitu. Ya, warkop dan warkopi. Sebenarnya ya enggak, sebenarnya kalau mau ngambil nama ya jangan yang mirip-mirip lah ya. Nama yang lain kan banyak gitu. Kenapa harus warkopi? Kan sudah ada warkop DKI. Lah ini warkopi. Lah itu mungkin ya yang juga membuat netizen sedikit apa ya? Sedikit bersuara. Jadi dulurku semuanya kalau melihat kasus ini silakan dilihat secara komprehensif dan bisa dikomparasikan, bisa dibandingkan. Bagaimana sih kasus yang benar? Jangan hanya melihat secara parsial dan kemudian kita menuduh orang lain tidak beretika, kemudian kita menuduh orang lain tidak punya unggah-ungguh tata krama. Karena saya melihat dari video yang sudah saya tonton full, mereka orang yang baik. Mereka orang yang punya tata krama. Hanya saja mereka tidak memiliki koneksi. Bagaimana untuk menyambungkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maksud, bagaimana untuk berkomunikasi begitu dari pihak keluarga almarhum Dono, almarhum Kasino, dan juga Indro. Jadi seperti itu dulu komentar saya tentang warkopi ini yang sedang viral ini. Ya, tapi saran saya, Mbok Yao nyari nama yang lain lah. Karena warkop itu sudah sangat-sangat identik dengan 3 sosok yang apa ya, karismatik begitu seperti Dono, Kasino, Indro kan. Ya, silakan mencari nama yang lain lah. Ya, kalau memang rezeki Anda di situ, silakan tekuni dan jangan lupa selalu belajar. Jadikan apa yang menimpa Anda semuanya ini sesuatu yang bisa diambil hikmah. Sesuatu yang menjadi pemicu agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Semakin tinggi pohon, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi hembusan-hembusan angin yang semakin kencang. Semoga sukses selalu untuk warkopi, dan titip ya, namanya coba diganti, jangan warkopi. Banyak nama yang lain. Ya terserahlah apa itu namanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.